Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Ilham Abi Gumelar dari kelas IF22E. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proyek analisis data prediksi penyakit jantung menggunakan algoritma support vector mesin atau yang biasanya disingkat SVM. Lalu dataset yang digunakan berasal dari UCI Heart Disease melalui Kaggle yang telah dibersihkan dan siap untuk digunakan dalam pelatihan model prediksi. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan tahapan-tahapannya. Nah, untuk di sini sebelumnya yang harus dilakukan adalah mendownload dulu datasetnya dari website Kaggle. Setelah di-download datasetnya, lalu diekstrak datasetnya, lalu dataset itu berbentuk CSV ditaruh di sebuah folder yang dimana foldernya itu nanti disatukan dengan file yang akan kita gunakan. Contohnya file ini apa, IPYNB. Saya akan menjelaskan coding tiap-tiap proses pada codingannya. Yang pertama ada yang namanya import library. Library yang kita pakai ada Pandas, NumPy, Seaborn, Matplotlib, dan yang lainnya. Untuk import Pandas ini gunanya untuk membaca dan mengolah dataset. Lalu ada import NumPy untuk operasi numeric, lalu import Seaborn dan juga Matplotlib itu gunanya untuk visualisasi grafik khususnya conversion metric. Kemudian ada import trend test split, dia itu untuk membagi data menjadi dua, yaitu data pelatihan dan juga data uji. Lalu ada standard scaler, dia untuk melakukan normalisasi atau scaling pada fitur numeric. Lalu ada SVC, algoritma support vector classifier. Lalu yang terakhir ada accuracy score, conversion metric, classification report. Itu nanti untuk metrik evaluasi model. Nah, lanjut untuk bagian DFPD read CSV ini, dia itu untuk membaca dataset dari file CSV yang tadi kita download. Makanya file dataset tadi kita taruh di satu folder agar bisa dipanggil. Seperti ini contohnya, ini ada nih. Nah, lalu ada def condition. Ini tuh untuk mengubah label target. 0 berarti dia tidak sakit, 1, 2, 3, 4 dikonversikan menjadi 1, dia berarti mengalami penyakit jantung itu. Lalu selanjutnya kita lakukan pemisahan fitur target, di mana X semua kolom selain condition itu fitur input, lalu Y kolom target condition itu label sakit atau tidak. Lanjut ada normalisasi dan split data. Untuk standard scalar fit transform ini untuk menstandarisasi data agar semua fitur berada pada skala yang sama. Min sama dengan 0, standar sama dengan 1. Untuk Xtrend, Xtest, Ytrend, Ytest itu intinya dia itu untuk membagi data menjadi dua, yaitu 80% data latih, 20% data uji. Selanjutnya ada proses pelatihan dan prediksi model SVM.
model SVC kernel linear random state 42 model fit extrain ytrain, yaitu untuk membuat dan melatih model SVM dengan kernel linear. Ini untuk pembuatan modelnya. Begitu ada model predik, itu untuk melakukan prediksi pada data uji yang telah kita bagi tadi di proses sebelumnya. Nah, untuk proses selanjutnya yaitu adalah evaluasi modelnya. Akurasi model. Kita mengukur akurasi dulu, berapa banyak prediksi yang benar dibanding total. Lalu setelah itu gunakan confusion metric untuk menghitung jumlah benar atau salah pada prediksi positif dan negatif. Selanjutnya, classification report itu untuk precision recall, untuk menghitung precision recall dan F1 score untuk kedua kelas, yaitu kelas 0 dan 1. 0 tidak sakit dan 1 itu menjadi mengalami penyakit jantung itu. Nah, setelah evaluasi model, dibuatkanlah heat map visual dari confusion metric untuk memudahkan interpretasi hasil klasifikasi. Maka tinggal dibuatkan, maka hasilnya akan seperti ini tuh. Nah, untuk hasilnya saya akan jelaskan. Untuk akurasi model SVM itu sebesar yang didapat itu sebesar 75%. Data dengan benar pada data uji dari total 60 sampel uji ya. Jadi berapa tuh? Ya 60. Selanjutnya untuk confusion metric, untuk yang tidak sakit atau bernilai 0 tadi, prediksi tidak sakitnya itu 23 dia negatif, 9 dia itu positif. Lalu aktual sakitnya itu 6 itu dia negatif, 22 itu dia positif. Nah, ini ada classification reportnya. Untuk yang kelas 0 tadi, precisionnya 0,79, recallnya 0,72, F1 score-nya 0,75, supportnya 32. Nah, ini bisa dilihat. Ini hasil dari pembuatan modelnya. Setelah dibuatkan model, maka dibuatkan ini confusion heat map visualnya. Ini heat mapnya. Ya, mungkin penjelasannya cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.